hukum. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah pidato dengan judul Satya dan Ahimsa sebagai landasan penegakan hukum. Pada hari yang penuh makna ini, marilah kita sejenak merenungkan kembali pilar-pilar fundamental yang seharusnya menopang bangunan keadilan di negara kita. Pilar tersebut adalah dua konsep agung yang telah menjadi panduan moral peradaban, Satya dan Ahimsa. Fondasi hukum yang beretika. Sistem hukum yang kuat tidak hanya membutuhkan aturan dan pasal-pasal yang kaku, tetapi juga membutuhkan jiwa yang bernafas di dalam etika. Tanpa jiwa, hukum hanya menjadi jaring laba-laba yang mampu menangkap nyamuk, namun mudah ditembus oleh elang. Kita semua mengakui bahwa tujuan akhir penegakan hukum adalah tercapainya keadilan, ketertiban, dan kedamaian sosial. Namun, bagaimana kita mencapai keadilan sejati? Jawabannya terletak pada penerapan Satya dan Ahimsa sebagai landasan filosofis dan pedoman praktis bagi setiap insan penegak hukum. Satya sebagai pilar kebenaran dan integritas. Satya yang berarti kebenaran atau kesetiaan pada kebenaran adalah syarat mutlak pertama bagi penegakan hukum. Satya dalam proses peradilan. Di dalam ruang sidang, Satya harus menjadi nafas hakim, harus mencari kebenaran hakiki tanpa memihak jaksa. Jaksa harus menuntut berdasarkan fakta yang benar, bukan rekayasa. Polisi harus menyelidiki dengan jujur tanpa intimidasi atau manipulasi. Advokat harus membela klien dengan menjunjung tinggi kejujuran, bukan memutarbalikkan fakta demi kemenangan semu. Integritas penegak hukum. Lebih dari sekedar mencari fakta, Satya menuntut integritas moral dari setiap penegak hukum. Satya adalah musuh utama bagi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap kebenaran. Penyalahgunaan wewenang adalah penindasan kebenaran. Menerima suap adalah menjual kebenaran. Ketika seorang penegak hukum berpegang teguh kepada Satya, ia tidak hanya menjalankan tugasnya, tetapi ia menjadi cerminan keadilan itu sendiri. Hanya dengan kesetiaan pada kebenaran, kita dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Ahimsa sebagai pilar di kekerasan dan kemanusiaan. Konsep kedua adalah ahimsa, yang secara harfiah berarti tidak melukai atau ni kekerasan. Ahimsa dalam konteks hukum tidak hanya berarti menghindari kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan struktural dan kekerasan psikologis. Ahimsa dalam tindakan fisik. Dalam penegakan hukum, terutama di lapangan, ahimsa menuntut agar kekerasan fisik, penangkapan, dan penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dan dengan kadar yang proporsional. Hak asasi manusia, martabat kemanusiaan, dan keselamatan setiap individu, bahkan seorang tersangka, harus dihormati. Kekerasan yang berlebihan dan abuse of power adalah pelanggaran berat terhadap prinsip ahimsa. Ahimsa sebagai keadilan restoratif. Lebih jauh, ahimsa mendorong kita untuk melihat hukum bukan hanya sebagai alat pembalasan, tetapi sebagai sarana perbaikan dan pemulihan. Hukum harus memiliki dimensi kemanusiaan. Ketika sanksi dijatuhkan, tujuannya seharusnya adalah mencegah kejahatan di masa depan, mengembalikan kerugian korban, merehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Ahimsa mengajarkan bahwa kita harus mencari solusi yang paling sedikit menimbulkan luka bagi semua pihak. Ia menuntun kita menuju sistem hukum yang lebih beradab dan berempati. Satya dan ahimsa sebagai sinergi yang mendasar. Satya dan ahimsa adalah dua sisi mata uang yang sama. Satya memberikan arah kebenaran, ahimsa memberikan cara kemanusiaan. Anda tidak bisa mencapai keadilan yang sejati dengan cara-cara yang kejam dan sewenang-wenang. Dan sebaliknya, tindakan tidak akan ada gunanya
jika didasari oleh kebohongan dan ketidakjujuran. Sinergi keduanya menciptakan penegakan hukum yang berhati nurani, hukum yang tegas dalam mencari kebenaran, namun lembut dan manusiawi dalam cara penerapannya. Mari kita jadikan satya dan ahimsa sebagai sumpah moral setiap kali kita mengenakan seragam, memegang palu, atau berhadapan dengan meja hijau. Jadilah penegak hukum yang satya, setia kepada kebenaran, menolak suap, dan berintegritas tanpa batas. Jadilah penegak hukum yang ahimsa, menjaga martabat manusia, menolak kekerasan yang tidak perlu, dan mengedepankan keadilan restoratif. Hanya dalam meletakkan satya dan ahimsa sebagai fondasi, kita dapat mewariskan kepada generasi mendatang sebuah sistem hukum yang tidak hanya dihormati karena ketegasannya, tetapi juga dicintai karena keadilannya dan kemanusiaannya. Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk menjadikan nilai-nilai satya dan ahimsa sebagai pedoman hidup, termasuk dalam menaati hukum. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi warga negara yang taat terhadap hukum, tetapi juga manusia yang bermoral dan berbudi luhur. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.